Saudara, kita langsung sambung obrolan pagi hari ini mengenai upaya PSSI agar Jakarta International Stadium di Jakarta bisa menjadi salah satu venue untuk Piala Dunia U17 yang akan diusulkan kepada FIFA. Ada Arya Sinulinga, Exco PSSI, dan juga pemerhati sepak bola nasional, Bung Muhammad Kusnaini. Semua orang tahu ada soal akses ketika dipakai bertanding Persija lawan Rancemburi pada waktu itu, juga ketika konser Dewa 19 begitu. Nah, akses ini salah satu yang akan diperbaiki, mumpung ini jadi perhatian banyak pihak, terutama juga pemerintah pusat, Bung Arya. Iya, kemarin kita seperti kata Bang ini ya, Bungkus ya, Bung, bahwa ini kan koordinasinya semua lengkap kemarin. Pak PUPR sebenarnya belum disuruh untuk bikin renovasi, tapi kita bawa-bawa supaya bisa koreksi cepat gitu ya. Koordinasi antara Jakpro, Dinas Perhubungan, DKI Jakarta, Gubernur, PLT, kemudian Pak Erik yang kebetulan orang BUMN juga gitu ya, kemudian Pak Basuki. Nah, itu semua yang tadi dibilang Bungkus bahwa misalnya KRL itu kan kami bisa itu kan kereta api Indonesia gitu. Nah, kita minta percepatan dong gitu ya. Walaupun mereka kemarin dananya dari mana Pak? Kan dia perusahaan ya. Kan dia harus berpikir ini juga gitu. Makanya kita cari cara bagaimana supaya dia bisa kerjakan. Kemudian LRT. Sepakat tuh. Itu juga kemarin demikian. Kemudian JPO yang dia stall itu supaya bisa langsung ke stadion. Kemudian di belakang ada juga yang dia supaya RAM-nya nyambung ke Jasa Marga. Itu kebetulan Jasa Marga. Nah, kemudian kemarin karena ada Pak Basuki juga nih, CMNP pun dipanggil karena nangani tol. Jadi kemarin itu semua koordinasi itu di situ. Iya. Makanya kalau ada yang berkaitan dengan dana, jadi nanti gimana itu? Nah, itu yang kita udah ini. Jadi tadi kemarin itu udah dibagi-bagi. Misalnya mana yang dananya dari PUPR, mana dananya dari Pak Gubernur DKI Jakarta. Baru kemudian mana dananya dari kita gitu, dari BUMN gitu. Udah ada juga. Kita kemarin udah bagi-bagi. Baru CMNP. Jadi gotong royong lah ini ya, agar JIS ini bisa lolos begitu. Ya, kita pingin ini kan supaya kita punya stadion banyak. Iya. Oke. Niatnya nggak ada cuma sekedar kontroversi. Ini nggak layak ditinggal, itu enggak. Iya. Kita perbaiki langsung. Nah, supaya semua effort ini, Bang Arya, semua effort untuk JIS ini supaya kan stadionnya udah bagus nih. Memang ada beberapa kekurangan yang kemudian jadi masukan dari FIFA juga kan begitu. Bisa jadi, mohon maaf kalau kemudian saya bukan pesimis, saya sih justru agak optimis bahwa JIS ini akan lolos nih dengan pendekatan-pendekatan Pak Ito yang sangat dekat dengan FIFA dan lain-lain ya. Tapi kan bisa saja FIFA tidak meloloskan begitu. Itu juga nggak apa-apa. Dengan semua effort yang nanti sudah dilakukan sebelum FIFA meninjau nih, Bung Arya. Ya kita pokoknya usaha dulu lah. Usaha dulu gitu. Iya. Apapun kita kan dulu usaha dulu gitu. Setelah itu nanti mereka bilang misalnya ada waktu untuk perbaikan. Mereka bilang ada perbaikan yang bisa mereka lihat bisa minor, perbaikannya bisa diganti cepat-cepat, ya kita kerjakan. Ya. Pokoknya kita upayakan supaya lolos. Nah, niatnya kita upayakan supaya lolos. Niatnya itu. Oke, ya. Bungkus, nah ini kalau JIS ini jadi ada keuntungan lebihkah begitu karena Jakarta menjadi salah satu host city begitu, atau sebetulnya tidak juga jadi soal bagi Piala Dunia U17 walaupun semua mata di dunia, paling tidak persepak bolaan dunia akan memandang lah untuk Piala Dunia U17 ini, Bungkus? Iya, jadi begini, kalau soal Piala Dunia U17, saya tadi sudah mengatakan clear sebetulnya nggak ada masalah ada atau tidak ada JIS. Cuma kita harus berpikir tentang sepak bola Indonesia secara keseluruhan ke depan. Kalau JIS itu bisa dimanfaatkan untuk event yang lebih besar dari sekedar Piala Dunia U17, misalnya Piala Dunia Senior atau Timnas Senior, atau terutama Persija, itu akan lebih baik. Jadi kalau JIS ini sudah layak, nanti Persija bisa fokus di JIS. Dan yang namanya GBK bisa menjadi National Stadium. National Stadium yang dipakai untuk tim nasional. Itu di berbagai negara itu begitu. National Stadium Wembley itu ya hanya untuk timnas Inggris. Hotspur itu balik lagi ke kandangnya sendiri. Karena bukan apa-apa, National Stadium itu biasanya gunanya bukan sekedar untuk sepak bola. Banyak event lain. Kalau di Inggris pakai rugby juga misalnya gitu ya, konser musik dan sebagainya. Nanti JIS betul-betul fokus
untuk sepak bola, terutama Persija yang memang ada di Jakarta. Nah itu benefitnya ke depan harus seperti itu. Jadi mumpung lagi ada momentum Piala Dunia di mana semua energi tercurah ke sana, sekalian benahi JIS supaya dia layak untuk digunakan untuk Liga 1. Itu saya pikir sisi positifnya. Cuma pernyataan-pernyataan kontroversialnya tolong dikurangi. Termasuk yang politis-politis ya. Iya, betul. Ya, soal layak tidak layak, standar tidak standar FIFA, udahlah itu nggak usah disampaikan. Fokus ke niat untuk memperbaikinya, untuk menjadikan JIS ini bermanfaat untuk sepak bola Indonesia terutama. Ya, gitu ya Bung Arya. Jadi ini nggak ada politis-politisnya. Kalau di media sosial bukan main ini. Wah, ini ada hubungannya dengan ini dan segala macam. Pagi ini Bung Arya menjawab PSSI. GBK aja yang udah segitu aja harus direnov kok. Iya, oke. Karena kan kita kira ini sesuai, ternyata kan ada yang nggak sesuai juga. Udahlah, santai aja. Nggak perlu ada yang perlu ini. Kita niatnya untuk perbaikan bukan untuk ini, karena kayak kita maju terus. Kita pengen perbanyak lapangan bola kita makin baik, udah gitu. Kalau ada ngomong politik sampai hari ini kita masih terus urusan bola terus yang kita kerjakan. Ya. Dan sepak bola jangan dibawa-bawa ke politis. Kami ini kan lihat deh. Kemarin kita Piala Dunia 20, kita akhirnya harus berhadapan sama siapa? Sekarang harus berhadapan sama siapa? Loh, kalau kita ngomong-ngomong politik harusnya kami U20 kemarin nggak ada masalah dong. Ini kan ternyata ada juga, karena kami lurus-lurus saja. Ya, terbayang Bung Arya. Ya, kita hanya mau main bola. Tiba-tiba ada yang mau lapangan bola. Ya akhirnya mungkin, loh ngapain main lapangan bola nih? Ketendang, kena bola lah, kena apa dan sebagainya. Ini bukti loh. PSSI ini dibilang politik. Lihat, kemarin Piala 20 sama siapa kita dihadapkan? Sekarang sama siapa kami dihadapkan? Melurus nih. Terbukti loh. Kalau bilang gitu, kalau kami bilang politik harusnya oh iya dia lawannya ini. Loh, kami harusnya ke sana dong kemarin. Ini enggak kok. Dan mudah-mudahan juga ini semua dipildun. Maka mudah-mudahan ini publik makin mengerti ya. Bung Kusnai, ini Anda juga punya analisa atau imbauan bahwa saya rasa kalau pemerhati sepak bola nggak terlalu melihat ini akan menjadi politis. Kadang-kadang begitu ya Bung Kusnai, ini bahwa ini akan baik bagi kita, stadion-stadion akan banyak yang memenuhi standar, paling tidak sudah memenuhi beberapa kriteria FIFA yang ketat, kalaupun belum sepenuhnya yang sangat sulit itu, kita akan punya stadion-stadion yang lebih mumpuni, dan ini baik bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Bungkus? Iya, jadi sebagian besar permasalahan stadion di Indonesia itu kan biasanya di luar lapangan rumputnya, sebagian besar gitu ya. Karena biasanya ketika kita membangun itu kemudian perawatannya perawatannya tidak optimal. Sehingga ketika dikunjungi oleh technical delegate FIFA, oh ini kok jadi begini, oh ini berkurang. Nah itu biasanya, itu hal-hal yang sebetulnya sederhana, minor problem, dan itu harusnya nggak jadi masalah. Masalah terbesar kemudian adalah bagaimana kita berusaha supaya kita punya stadion yang berstandar internasional, yang layak dipakai agenda FIFA, kan maunya kita begitu. Nah itu yang saya pikir harus dipahami. Soal JIS ini stadion yang sangat bagus, sangat luar biasa. Menurut saya harus dimaksimalkan perannya. Tapi memang JIS ini belum sempurna, terus terang. Jadi saya ikut presentasinya tahun 2018, itu belum terwujud sepenuhnya semua yang dikonsepkan. Nah karena belum terwujud semuanya, ya ayo kita sempurnakan. Masyarakat juga saya pikir akan paham bahwa JIS ini belum sempurna. Masyarakat ini paham sekali. Cuma masyarakat tergelitik oleh isu politiknya. Tapi kalau secara teknis, saya sebagai orang bola, saya menyadari bahwa JIS ini belum sempurna. Konsep awalnya aja belum terpenuhi kok. Gimana mau dibilang sempurna? Akses transportasi, ruang publik. Bahkan dulu saya kritik begini sama tim dari Jakarta Propertindo. Kenapa lapangan JIS itu cuma didampingin 2 lapangan pendamping? Itu keliru, saya bilang. Harusnya JIS itu didampingin 6 lapangan pendamping. Karena kalau kita mau bikin event internasional usia muda, kalau ada 6 lapangan pendamping, kita bisa bikin di situ. Memang ada di GBK 4 lapangan, harganya mahal. Kalau JIS mungkin bisa lebih murah. Karena pakai perda atau pergub itu kan lebih murah, Bang Arya. Itu yang membuat itu akan lebih bermanfaat. Masalahnya katanya lahannya... Bagi PSSI kan senang Bang ya.
Senang kan? Iya. Saya bikin event internasional, saya bisa ngundang tim dari berbagai negara. Kalau JIS ada 6 lapangan itu oke. Masalahnya itu tadi, lahannya katanya nggak ada. Boro-boro buat lapangan tambahan, buat akses keluar aja belum ada sampai sekarang. Itu persoalannya. Oke. Nah ini mumpung JIS jadi perhatian dan semua kumpul yang terlibat sebagai sebuah stakeholder, termasuk masukan-masukan dari pemerhati sepak bola ini mungkin bisa menjadi masukan. Bung Kusnai sedikit saja, kita agak perhatian pada JIS yang saya tetap menyebut bisa atau tidak bisa disetujui oleh FIFA. Itu FIFA yang punya event lah, mereka yang melihat venue-nya kan gitu. Tapi stadion lain yang kemarin waktu Piala Dunia U20 sudah lolos begitu, kan pasti akan diajukan lagi. Saya sebutlah 90% nanti akan disetujui, amin begitu. Tapi bagaimana perhatiannya menurut Anda? Ini kan kita janjiin kayak fokus ke satu stadion JIS gitu. Padahal yang lain-lain, apakah sudah menurut Anda harus seperti apa? Iya, stadion yang lain itu kan semua bermodal catatan dari FIFA, yang catatan perbaikan ya. Dan itu semua sudah digarap sampai akhirnya catatan-catatan itu terpenuhi gitu ya. Sehingga akhirnya GBT bisa dipakai. Kemudian mudah-mudahan Sejalak Harupat juga nanti bisa dites event dan bisa lolos. Saya yakin semua yang menjadi catatan FIFA sudah dikerjakan oleh panitia lokal ya, oleh pemerintah daerah setempat, sehingga membuat kelayakannya terpenuhi. Nah, kalau juga catatan-catatan perbaikannya dilakukan, saya pikir juga akan terpenuhi sehingga kita punya banyak pilihan. Hanya saja memang akan sangat ideal kalau salah satu venue Piala Dunia U17 itu ada di Jakarta. Akan sangat ideal. Itu bagus untuk branding Indonesia. Tapi kalaupun tidak, semua stadion yang diajukan minimal 6 itu sudah memenuhi kriteria menurut saya. Oke, dan perhatian terhadap stadion lain, Bung Arya, sekarang tetap dilakukan oleh PSSI ya persiapannya? Kita lakukan semua persiapan gitu ya. 6 stadion yang kemarin kita punya, ya GBK karena ada Coldplay ya. Pasal kita singkirkan sebagai alternatif gitu ya. Ya 5 yang kita punya saat ini. Tadi seperti yang kata Bungkus juga bahwa 4 pun sebenarnya bisa masuk main. Tapi kita kalau bisa ada 6 supaya ada Jakarta gitu ya. Kalau nanti biar rame lah ininya apa namanya Piala Dunianya, apalagi timnas kita ada di sana gitu ya. Itu kan tentunya akan baik gitu. Iya, saya salah satu kalau boleh begitu karena saya orang Jakarta begitu, memang saya berharap sih host city-nya salah satu Jakarta dan kemudian kandang Garuda Muda nanti pasti kan di stadion di Jakarta. Itu harapan saya kalau boleh, mungkin juga banyak warga Jakarta dan sekitarnya. Tetapi ini masukan ya. Iya. Oke. Sekarang di jalan apa di sana di Palembang karena sudah standar FIFA kan udah dipakai juga kita untuk turnamen di sana untuk wanita. Lepas daripada penontonnya masih ini enggak, tapi karena udah standar FIFA kita udah berani pakai dimanapun. Itulah keuntungan kalau kita udah punya standar FIFA. Iya. Nah, inilah salah satu keuntungan dari kita menjadi host dari Piala Dunia U17 yang sudah diserahkan tanggung jawabnya kepada Indonesia. Kita dukung bersamalah tanpa harus disambung-sambung ke arah-arah mana. Ini murni ingin menghadirkan sebuah stadion satu lagi yang juga memenuhi standar FIFA. Jadi selamat bekerja Bang Arya dan Pak Eto. Terima kasih masukannya dari Bung Kusnaini dan kawan-kawan semua yang punya perhatian untuk Piala Dunia U17. Saya sih berharap PSSI juga nggak melupakan nih Piala Dunia U17-nya dan timnas U17-nya nanti juga dibenahi pembinaannya. Kan salah satu harapan FIFA semua negara bisa membina sepak bolanya sejak usia muda. Kita akan menjadi salah satu sorotan di Asia. Singkat bungkus, benar ya saya ya? Betul. Ya, kalau soal stadion saya malah dari awal bilang kita nggak punya masalah kok. JIS itu cuma pernak-pernik aja. Masalah kita tim nasionalnya persiapannya terlalu pendek. Kalau Sintayong 2 tahun bangun tim ya untuk Piala Dunia U20. Ini Bima Sakti cuma punya 4 bulan loh. Dan itu pun belum mulai TC, sekarang masih seleksi. Artinya nanti TC-nya cuma 3 bulan. Itu terbayang betapa sulitnya. Tanggal 8 TC Bang. Tanggal sebentar lagi minggu ini TC kok. Itu berarti waktunya kan cuma sekitar 3,5 bulan itu, dan itu tetap bukan waktu yang cukup sebetulnya untuk tim nasional. Tapi apa boleh buat, kita sudah konsekuensi jadi tuan rumah, kita berjuang semaksimal mungkin, tetap percaya bahwa kita bisa. Nah itu, jadi kapan-kapan kita bicara tentang persiapan sama Coach Bima Sakti, mudah-mudahan JIS sudah selesai begitu, atau stadion-stadion sudah beres. Bang Arya, Bung Kusnaini, terima kasih pencerahannya. Mudah-mudahan semua sukses. Kita dukung, kita doakan yang terbaik untuk Piala Dunia U17 dan tim Garuda Muda. Selamat pagi, salam sehat. Ya, selamat pagi. Ya. Nah, saudara itu.